Baik, bacaan gharib dalam Al-Quran menurut qiraat Hashim, riwayat Hafiz ada 7. Yang pertama ialah imalah, yang kedua ialah asyil, yang ketiga adalah nakal, yang keempat ialah ishman dan raum. Teman-teman bisa membacanya dengan ishman dan raum, tetapi menurut qiraat Hashim riwayat Hafiz haruslah membaca dengan ishman. Yang kelima adalah saktah, yang keenam ialah badal, yang ketujuh adalah mad dan qasar. Yang kita akan bahas sesuai dengan materi kita khusus pada bacaan gharib, yaitu saktah. Baik teman-teman, sebelum kita membahas tentang bacaan ayat-ayat gharib, yaitu ayat-ayat gharib, ayat-ayat yang asing di dalam Al-Quran, kita akan membahas dulu tentang tanda-tanda yang diberikan Al-Quran tentang bacaan saktah tersebut. Karena kenapa kita harus bahas tentang tanda-tanda tersebut? Agar kita tahu bagaimana cara membacanya ketika ketemu dengan tanda tersebut, yaitu tanda saktah. Karena begitu banyak mushaf yang memberikan tanda dengan tanda yang berbeda. Nah, yang ini akan kita bahas sebelum kita masuk kepada pengertian daripada saktah dan bagaimana cara membacanya. Kita harus tahu dulu tandanya bagaimana yang diberikan di dalam Al-Quran. Karena setiap Al-Quran beda-beda, yaitu mushafnya. Yang memberikan tanda seperti ini, itu mushaf apa? Yang tanda seperti ini, mushaf apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Baik, teman-teman perhatikan pada video ini. Di sini ada 2 tanda saktah. Ada tanda sak kecil dan ada tanda saktah. Sempurna bacaannya, sempurna hurufnya. Saktah. Perhatikan. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Jawabannya karena berbedanya mushaf. Tanda sak kecil, ketika teman-teman menemukan di dalam Al-Quran, ketika teman-teman ingin membaca Al-Quran ketemu dengan tanda saktah, tandanya sak kecil, berarti teman-teman memakai mushaf standar Madinah atau mushaf Madinah yang sering kita sebutkan. Yang selanjutnya adalah saktah, hurufnya lengkap, saktah. Maka ketika teman-teman menemukan tanda saktah seperti itu di dalam Al-Quran, maka teman-teman memakai mushaf Indonesia atau mushaf standar Indonesia. Itu saja perbedaan tanda-tanda saktah di dalam beberapa mushaf, baik itu mushaf Madinah dan mushaf versi Indonesia. Teman-teman, kita sekarang masuk kepada pengertian saktah, pengertian bacaan saktah. Baik, pengertian saktah menurut bahasa atau menurut al-lughah ialah berarti al-man'u. Apa itu artinya al-man'u? Ialah mencegah. Sedangkan menurut istilah saktah ialah yang artinya memutuskan suara atau memutuskan bacaan pada suatu kalimat tanpa mengeluarkan nafas, tanpa bernafas, dengan niat untuk melanjutkan kembali bacaan tersebut. Di kaidah yang lain atau dalil yang lain dijelaskan waqfatul latifatun biqadri harikataini bila tanaffus, yang artinya berhenti sejenak, jeda sebentar, atau berhenti sebentar, kira-kira antara berhenti dengan lanjut lagi, kembali ke ayat tersebut, berhenti kemudian lanjut, itu selama 2 harakat
atau satu alif atau dua ketukan tanpa mengeluarkan nafas. Dari definisi di atas, kita bisa mengambil kesimpulan. Ada 4 poin yang bisa kita ambil di sana, ialah berhenti atau diam, sejenak atau sebentar, seraya menahan suara. Yang kedua, poin yang kedua yang kita dapatkan dari kesimpulan di atas ialah lamanya kira-kira selama 2 harokat. Yang ketiga, dilakukan tanpa mengeluarkan nafas. Dan yang keempat, diniatkan untuk melanjutkan kembali bacaannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membacanya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang pengertian saktah itu apa. Sekarang kita memfokuskan kepada bagaimana cara membacanya. Baik teman-teman, di dalam Al-Quranul Karim itu terdapat 4 tempat atau 4 surah. Di dalam Al-Quran terdapat 4 tempat bacaan saktah. Yang pertama itu di dalam surah Yasin. Surah Yasin surah keberapa? Surah ke-36 di dalam Al-Quran, ayat 52. Jadi bacaan saktah ini di dalam surah Yasin terdapat pada ayat 52. Surahnya surah ke-36. Yang kedua itu terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat pertama menuju ayat yang kedua. Berarti tanda saktahnya berada di akhir ayat atau tanda qaf. Yang ketiga itu terdapat di dalam surah Al-Qiyamah juz 29. Juz 29 surah ke-75 di dalam Al-Quranul Karim, dan terdapat di dalam ayat ke-27. Kemudian di juz Amma surah Al-Mutaffifin atau nama lain dari Al-Mutaffifin adalah Al-Tatfif. Surah keberapa Al-Mutaffifin? Surah ke-83 ayat 14. Dari yang saya sebutkan tadi, itulah 4 tempat yang terdapat bacaan saktah di dalam Al-Quranul Karim. Ini yang akan kita bahas. Dan pembahasan teman sudah saya jelaskan juga tanda-tanda saktah di beberapa mushaf, baik itu mushaf standar Madinah maupun mushaf Indonesia. Kalau sekecil saja teman-teman temukan ketika teman-teman membaca Al-Quran, ketemu dengan tanda saktah di 4 tempat tersebut, maka teman-teman sedang memakai mushaf Madinah. Ketika teman-teman menemukan sakataha, sakta, sempurna hurufnya, 4 huruf sempurna, maka teman-teman sedang membaca atau sedang menemukan tanda yang di 4 tanda saktah. Itu adalah teman-teman memakai Quran standar Indonesia. Cara membacanya. Baik, sebelum kita memulai bagaimana cara membacanya pada 4 tempat bacaan saktah ini di dalam Al-Quran, alangkah baiknya kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kita membaca ayat suci Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kita hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan yang terkutuk. Baik, kita mulai dari kalimat al-isti'adzah. Tapi yang familiar yang sering kita dengar adalah kalimat ta'awudz. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina.
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Perhatikan pada lafaz mim marqadina. Di sana saya berhenti sejenak karena ada tanda sakta. Jadi mim marqadina hadza, karena terdapat bacaan saktah di sana, yaitu berhenti sejenak tanpa mengeluarkan nafas. Selanjutnya terdapat di dalam surah Al-Kahfi, surah ke-18, ayat pertama menuju ayat yang kedua. Berada di akhir ayat atau tanda waqaf pada surah Al-Kahfi ini. Tapi selain dari surah Al-Kahfi yang pada tiga tempat ini terdapat di tengah. Sedangkan dalam surah Al-Kahfi terdapat di akhir ayat pertama. Itu tanda waqaf. Di sini teman-teman ada dua pendapat cara membacanya khusus saktah pada surah Al-Kahfi ini. Yang pertama adalah pendapat yang rajih, yang kedua adalah pendapat yang tidak rajih, atau pendapat yang kurang kuat. Pendapat yang rajih adalah dari pendapat qiraat Hashim riwayat Hafiz. Maka di sana adalah tanda saktah, maka wajib saktah. Maka harus saktah di sana menurut pendapat qiraat Hashim riwayat Hafiz. Ada juga pendapat yang boleh waqaf di sana walaupun ada tanda saktah di sana. Ialah pendapat dari Sa'dan dan Ibnu Jazari dalam kitabun An-Nisr fi al-Qira'at al-Asr. Mengapa pendapat ini membolehkan waqaf? Karena saktahnya berada di akhir ayat pertama, maka boleh waqaf menurut pendapat yang kurang rajih ini. Jadi ada dua pendapat, ada pendapat yang kurang rajih, ada pendapat yang rajih. Tapi kita sebaiknya membacanya saktah karena ini adalah pendapat dari jumhur ulama atau mayoritas ulama. Baik, kita cara membacanya. Baik. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. Perhatikan di iwaja, saya berhenti lalu tanpa mengeluarkan nafas kemudian melanjutkan kepada qayyima. Kenapa saya di qayyima berhenti? Karena nafas saya tidak sampai. Tapi kalau bagi teman-teman nafasnya yang panjang, lanjut aja. Lanjut aja. Karena para ulama memberikan keringanan, boleh ibtidak di sana. Apa itu ibtidak? Memulai kembali bacaan. Atau mengulang kembali bacaan. Jangan diliur ngulangnya. Takut mengubah nanti maknanya. Maka sempurnakanlah makna dari ayat yang kedua tersebut. Kemudian masuk kepada surah Al-Qiyamah ayat ke-27. Di sana ada وَقِيلَ مَنْ رَاقُ وَقِيلَ مَنْ رَاقُ. Jedanya selama 2 harokat atau 1 alif atau 2 ketukan. Kemudian di dalam surah Al-Mutaffifin juz amma, di sana ada kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Perhatikan lagi, saya ulangi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Perhatikan di kalla bal, saya berhenti tanpa nafas karena ada tanda saktah di sana. Baik teman-teman, hanya segitu yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat tentang seputar kajian saktah tersebut. Kajian saktah ini.
Karena di dalam dalil yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik orang yang mempelajari Al-Qur'an dan lalu ia mengamalkannya. Ketika kita memiliki ilmu, maka amalkan. Orang yang tidak memiliki orang yang dia memiliki cukup ilmu tapi dia susah untuk mengaplikasikannya, sulit juga. Baik, saya akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.